Halo semuanya, selamat datang di channel Putar Balik Film. Dengan saya, Bang Dev yang akan menemani waktu santaimu sebelum tidur atau kembali ke hiruk-pikuknya dunia kerja. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul A River Runs Through It. Film ini menceritakan tentang perbedaan jalan hidup dua saudara yang tumbuh di keluarga religius dan penuh aturan. Tak perlu berlama-lama, silahkan sandaran, luruskan kaki, dan selamat menonton. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah keluarga sederhana, yaitu keluarga McLean yang tinggal di persimpangan sungai besar di Missoula, Montana. Di sana, orang asli Indian masih terlihat keluar dari hutan menuju pusat keramaian di Front Street. Keluarga McLean terdiri dari 4 orang, ayah, ibu, dan 2 anak mereka, yaitu Norman dan Paul. Si ayah adalah seorang pendeta di gereja dan memiliki hobi memancing. Sore hari ketika si ayah tidak sedang bertugas, dia selalu mengajak kedua putranya jalan-jalan di pinggir sungai Big Blackfoot yang sudah dianggap sebagai sungai keluarga mereka. Tidak hanya diajarkan pelajaran rohani, Norman dan Paul juga diajarkan cara memancing. Gaya lemparan dalam memancing adalah sebuah seni. Ayah mereka memiliki cara sendiri dalam melempar. So my brother and I learned to cast Presbyterian style. He began each session with the same instruction. Setiap hari ketika si ayah mengajarkan materi untuk khotbah mingguan, Norman juga akan diberi tugas menulis yang dia sebut sebagai sekolah pendeta McLean. Norman harus menerima beberapa kali revisi hingga tulisannya bisa diterima. Setelah tugasnya selesai, barulah dia memiliki waktu bebas untuk bermain hingga jam makan malam. Biasanya, Norman akan pergi ke sungai bersama Paul untuk memancing. Kadang mereka juga pergi ke Front Street untuk melihat wanita di rumah bordir atau berkelahi dengan anak lain. Paul was different. Esok paginya saat sarapan, Paul tidak mau memakan makanannya. Si ayah pun berkata, mereka tidak akan berdoa sebelum makanannya habis. Paul yang keras kepala tetap tidak menyentuh makanannya hingga jam 12 siang. Akhirnya, si ayah pun mengumpulkan semuanya dan melakukan doa. Selanjutnya, sambil tiduran santai di rerumputan, Paul bertanya pada Norman ingin jadi apa saat dewasa nanti. Norman menjawab pendeta atau petinju profesional. Norman pun bertanya hal yang sama pada adiknya. Lalu Paul menjawab dia ingin menjadi pemancing profesional. Ketika Norman mengatakan hal seperti itu tidak ada, Paul pun memilih menjadi petinju daripada pendeta. Pada usia 16 tahun, Norman bekerja untuk Dinas Kehutanan Amerika Serikat. Paul yang masih terlalu muda untuk ikut, akhirnya bekerja sebagai penjaga kolam renang di kota. Di waktu senggangnya, Paul masih sering melakukan hal yang dia cintai, yaitu memancing. Suatu malam, Norman dan Paul diam-diam pergi bersama teman-temannya. Malam itu mereka nongkrong membicarakan cara agar nama mereka tercetak dalam sejarah. Hingga kemudian muncullah ide gila dari Paul. Dia mengajak mereka semua untuk meminjam perahu dan melakukan arung jeram. Katanya, jika mati, mereka akan dikubur dengan terhormat sebagai Raja Missoula. Siapa sangka mereka setuju melakukannya. Esoknya, mereka pun meminjam perahu dan membawanya ke sungai. Ketika melihat arus sungai yang deras dan juga penuh bebatuan besar, 3 dari mereka pun mengurungkan niatnya. Paul yang berjiwa bebas bersikeras akan melakukannya. Norman pun akhirnya memutuskan untuk ikut dengan adiknya melakukan hal gila itu. Awalnya semua berjalan lancar. Mereka berdua bisa menghindari batu-batu besar di sungai. Tapi kemudian ketika perahu yang mereka naiki jatuh bebas bersama derasnya air terjun, teman-teman mereka mulai panik. Norman dan Paul tidak muncul di permukaan dan hanya menemukan perahu yang sudah rusak. Untungnya, Norman dan Paul selamat
mereka hanya mengerjai teman-temannya saja. Setelah itu, mereka pun pulang ke rumah. Mereka langsung dimarahi karena telah membuat ibu mereka khawatir semalaman. Tak hanya itu, mereka juga harus bekerja untuk mengganti rugi perahu yang rusak. Beberapa waktu kemudian, Norman akhirnya harus pergi jauh untuk menempuh pendidikan di Universitas Dartmouth, sedangkan Paul memilih untuk tetap di Missoula. Namun setelah lulus, Paul bekerja sebagai reporter surat kabar Helena dan harus pindah ke kota tempatnya bekerja. Beberapa tahun kemudian, Norman akhirnya pulang ke rumah. Dengan gelar pendidikan dan juga prestasi cemerlang Norman, ayahnya bertanya apa yang akan dia lakukan. Norman menjawab, dia berpikir untuk bekerja di Dinas Kehutanan selama musim panas. Dia juga sudah melamar sebagai pengajar di beberapa tempat. Selanjutnya, Norman pergi ke kantor surat kabar Helena untuk menemui Paul. Setelah berbincang sebentar, mereka pun pergi memancing di Big Blackfoot, tempat yang dulu sering mereka datangi bersama. Karena sudah lama tidak memancing, gerakan Norman sudah kaku. Namun setelah kembali mendapatkan ritmenya, dia pun mulai bersemangat. Saat itu, Norman kemudian menyadari keindahan dalam cara Paul melempar umpan pancingnya. Dia merasakan Paul benar-benar menaruh seluruh perasaannya saat memancing. My brother had become an artist. Malamnya, mereka berkumpul bersama teman-teman mereka dulu. Meski lama tidak bertemu, mereka tetap akrab satu sama lain. Tapi kemudian Paul meninggalkan mereka. Dia akan pergi ke pemandian Lolo yang juga merupakan tempat judi. Hari berikutnya, Norman datang ke ibadah hari Minggu di mana ayahnya mengisi khotbah. Datang ke gereja mendengarkan khotbah ayahnya benar-benar membuat Norman mengenang masa kecilnya. Malamnya, Norman bersama temannya datang ke sebuah pesta. Di sanalah Norman terpesona dengan gadis ceria bernama Jessie. Sayangnya, setelah berkenalan singkat, Norman tak sempat mengajaknya berdansa karena kembang api sudah dinyalakan. Besoknya, Norman menelpon Jessie dan mengajaknya bertemu kembali. Pada Sabtu malam, akhirnya dia bertemu dengan Jessie. Sebelum masuk ke dalam bar, mereka berpapasan dengan Paul bersama kekasihnya yang seorang Indian bernama Mabel. Mereka pun duduk berempat di dalam bar. Mereka sempat ditegur karena membawa seorang Indian, tapi Norman dan Paul tidak peduli. Setelah banyak berbincang dan minum, Paul pun mengajak Mabel berdansa dengan penuh gairah. Jessie bahkan kagum dengan skill mereka menari. Selanjutnya, giliran Norman mengajak Jessie berdansa romantis. Sejak saat itu, Norman sering mengirim surat untuk Jessie. Sebagai seorang penyair, Norman sangat pandai menulis kata-kata manis. Suatu malam, Norman mendapat telepon dari kantor polisi. Ternyata, Paul ditahan karena memukul seorang pria sampai kehilangan beberapa gigi karena pria itu berkata tidak sopan tentang Mabel. Polisi berkata kalau Norman terlalu membela adiknya. Polisi juga memberitahu kalau Paul terlibat dalam permainan besar di tempat judi Lolo. Setelah itu, Norman pun membawa Paul keluar dari kantor polisi. Di sini, Norman sepertinya mulai merasa ada sesuatu yang salah dari adiknya. Namun dia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan, jadi dia memilih diam. Hari berikutnya, ketika keluarga McLean sedang hadir dalam sebuah pesta, Norman harus pergi bersama keluarga Jessie karena kakak Jessie yang bernama Neil pulang dari California. Saat itulah kali pertama Norman bertemu dan dikenalkan dengan keluarga Jessie. Karena katanya Neil juga bisa memancing, ibu Jessie pun meminta Norman mengajak Neil memancing bersama. Norman pun memenuhi permintaan tersebut. Sesuai saran Jessie, dia juga mengajak Paul untuk memancing bersama. Singkat cerita, Norman dan Paul pun sampai di tempat mereka akan memancing. Namun saat itu Neil belum juga datang. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Neil datang bersama seorang wanita yang dia temui di bar. Tampaknya Neil mabuk berat. Dia menghabiskan waktu semalaman bersama wanita itu hingga tak sempat pulang ke rumah. Norman dan Paul mencoba menahan diri untuk tidak kesal. Norman kemudian meminta Neil untuk berjalan mengikutinya. Tapi di tengah jalan, Paul dan Norman tidak melihat keberadaan Neil. Karena kesal, mereka pun akhirnya melanjutkan memancing sendiri tanpa Neil. Entah kenapa Paul yang biasanya dapat banyak,
Kali itu dia tidak dapat satu ikan pun. I know you got 20. Setelah lelah memancing, Paul mengajak Norman untuk mencari keberadaan Neil. Siapa sangka mereka menemukan Neil dan wanita bar sedang tengkurap di semak-semak. Di bawah teriknya sinar matahari tanpa sehelai kain pun. Norman dan Paul kemudian membantu mereka kembali ke mobil. Norman mengantar Neil pulang ke rumah, sedangkan Paul mengantar wanita bar itu. Sesampainya di rumah Jesse, ibu Jesse melihat dengan panik keadaan anaknya yang bugil dan separuh tubuhnya merah terbakar matahari. Ibu Jesse mengira hal itu terjadi karena Norman tak bisa menjaga Neil. Jesse pun sama marahnya. Dia langsung menutup pintu tanpa mau mendengarkan penjelasan Norman. Karena Norman tak membawa mobil, dia pun kembali mengetuk pintu dan mengatakan bahwa dia butuh tumpangan untuk pulang. Akhirnya, Jesse pun mengantarkan Norman pulang. Di tengah perjalanan, terlihat seseorang sedang mencoba mengatasi air sungai yang meluap ke jalanan. Jesse pun memutar balik mobilnya dan membawanya melewati terowongan kereta api. Norman pun terlihat mulai panik karena di sana kereta bisa lewat kapanpun tanpa adanya jadwal. Norman terlihat lega ketika berhasil sampai di ujung terowongan. Tapi kemudian wajahnya kembali panik saat melewati jembatan. Hal itu terlihat lucu bagi Jesse. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Norman. Sebelum Jesse pergi, Norman mengatakan bahwa meskipun dia tidak menyukai Neil, tapi dia sangat menyukai Jesse dan ingin terus melihatnya lagi. Malam itu, keluarga McClane makan malam bersama. Setelah makan dan mengobrol banyak hal, Paul kemudian izin pergi untuk bertemu dengan teman-temannya. Meski terlihat hangat, harmonis, dan saling mendukung, masing-masing dari mereka sebenarnya memiliki perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Seperti saat Paul pergi, si ayah kemudian berkata bahwa dia tahu kalau Paul telah mengganti ejaan huruf L pada marga McClane dengan huruf L besar, yang mana hal itu membuat mereka seperti berasal dari orang dataran rendah Skotlandia. Hari berikutnya, Norman menerima kiriman surat dari Chicago. Surat itu mengabarkan bahwa Norman diterima menjadi pengajar sastra di Universitas Chicago. Hari berikutnya, setelah mengantar keberangkatan Neil ke California, Norman pun memberitahukan hal itu kepada Jesse. Dia berkata dirinya senang bisa diterima mengajar, namun dia tidak ingin meninggalkan Jesse. Jadi rencananya dia akan mengajak Jesse menikah agar bisa ikut dengannya ke Chicago. Sure I want to leave you. Selanjutnya, Norman pergi menemui Paul. Melihat wajah kakaknya berbinar bahagia, Paul pun mengajaknya ke suatu tempat untuk bersenang-senang. Tapi ternyata tempat yang mereka datangi yaitu tempat judi lolo. Meskipun mabuk, Norman sadar itu bukanlah tempat yang ingin dia datangi. Karena Paul memaksa, dia pun ikut masuk ke sana, tapi tak ada sedikit pun niat untuk judi. Saat masuk, semua orang di sana memberikan tatapan sinis. Paul lalu masuk ke salah satu ruang di sana yang mana sedang dilakukan permainan kartu. Sementara Norman hanya mengamati dari tempat duduknya. Terlihat kedatangan Paul tidak disambut baik oleh orang-orang itu. Bahkan salah seorang di sana berkata, bukan ide bagus Paul ikut bermain. Akan tetapi Paul terus memaksa hingga terjadi sedikit keributan. Let's go. Now. Setelah keluar dari sana, Norman mengajak untuk pulang. Tapi Paul menolak dan berkata tangannya sedang memanas. Norman pun mengingatkan kalau Paul tidak diterima bermain di sana. Paul sedang tercekik hutang besar akibat judi. Akhirnya Norman pulang sendiri meninggalkan Paul di sana. Sebelum pergi, Paul mengajak untuk memancing besok pagi dan meminta Norman mengajak ayah mereka. Namun hingga pukul 7 pagi, Paul belum juga pulang. Tak lama kemudian, Paul pun muncul memecah kekhawatiran Norman. Jadi selama ini, setiap Paul pulang pagi hari, itu bukan karena lembur pekerjaan, akan tetapi dia menghabiskan waktu untuk berjudi. Norman yang kini sudah tahu hal itu pun tak berniat untuk memberitahu orang tua mereka. Mungkin baginya itu cara untuk menghormati adiknya.
Biar bagaimanapun, Paul adalah orang baik dan ceria. Semua orang pasti punya alasan sendiri untuk apa yang dilakukan, yang kadang orang lain tak bisa memahaminya. Ketika semua orang sudah berkumpul di meja makan, Norman memberitahu tentang dirinya diterima mengajar di Universitas Chicago. Orang tuanya sangat senang mendengar kabar baik itu. Setelah itu, mereka pergi untuk memancing. Di sela memancing, Norman menawari Paul untuk ikut ke Chicago bersamanya. Norman pikir Paul akan cocok di sana karena ada lebih banyak kantor surat kabar yang bisa dimasuki. Tapi Paul menjawab bahwa dia tak akan meninggalkan Montana. Tak lama setelah itu, umpan Paul berhasil dimakan oleh ikan besar. Dia pun berusaha keras untuk menaklukkan ikan itu. Akhirnya, Paul pun mendapatkannya. Norman dan si ayah segera mendekat dan memuji kehebatan Paul dalam memancing. Namun kemudian hari yang buruk datang. Sebelum berangkat ke Chicago, Norman mendapat telepon dari kantor polisi. Seperti biasanya, dia langsung pergi ke sana tanpa bertanya. Betapa terkejutnya dia, ternyata Paul ditemukan tewas di sebuah gang akibat dipukuli dengan gagang pistol. Norman segera pulang dan memberitahu kedua orang tuanya. Mendengar alasan kematian Paul, si ayah bertanya pada Norman, apakah ada hal lain yang belum diberitahukan padanya? Norman menjawab, hampir seluruh tulang di tangan kanannya rusak. Seiring berjalannya waktu, si ayah masih sering menanyakan apakah dia sudah menceritakan semuanya. Sampai akhirnya Norman menjawab, mungkin semua yang dia tahu tentang Paul adalah dia seorang pemancing yang baik. Dan itu menjadi kali terakhir ayahnya bertanya tentang kematian Paul. Film pun diakhiri dengan Norman yang di masa tuanya memancing di sungai Big Blackfoot ditemani sejuta kenangan hidupnya di sana. Film ini mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa diubah. Bahkan cinta dan kepedulian tidak selalu bisa mengubah seseorang. Tapi bisa menerima mereka apa adanya adalah bentuk cinta yang paling tulus.